guys, di sini saya akan membahas tentang transisi dari rezim GATT ke WTO. Nah, sebelumnya mari kita cari tahu dulu apa itu rezim GATT. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, tujuan awal terbentuknya rezim ini ialah untuk menjadi wadah yang bisa memoderasi kepentingan aktor internasional. Tugas rezim menjadi suatu wadah maupun tempat yang memoderasi keperluan negara ini tak terkecuali di bidang ekonomi. Nah, GATT ini adalah contoh kecil dari rezim yang mengurus tentang perdagangan internasional yang nantinya ia akan menjalani dinamika internasional sampai melakukan pergantian menjadi WTO. Akan tetapi, karena ada dominasi dari negara maju terhadap negara berkembang yang mengakibatkan hancurnya kepercayaan negara berkembang atas rezim GATT. Karenakannya, GATT ini hanya terfokus dari pengurangan tarif barang perdagangan internasional saja. Namun, ia melupakan pembaruan keadaan pasar lalu menimbulkan transisi MON atau Most Favored Nation ke GSP atau Generalist System of Preference pada tahun 1986. MON yang awalnya mengelola tentang penjaminan perlakuan yang sama untuk semua anggota GATT kini tergantikan oleh GSP. Ia juga mengelola tentang perizinan negara maju supaya bisa memberikan akses spesial atas pasar negara berkembang. Intinya pada barang pokok serta pertanian. Meskipun isi dari GSP ini sungguh berpengaruh atas negara berkembang untuk mengembangkan serta meningkatkan pasarnya, tapi kenyataannya negara maju tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan GSP ini. Dan hasilnya muncullah perlawanan dari negara berkembang. Negara berkembang juga menyadari kehadiran rezim GATT yang memang tugasnya mendahulukan kepentingan negara menjadi aktor utamanya ini. Tapi faktanya ia lebih mempedulikan dan menguntungkan TNC daripada negara berkembang itu sendiri. Apalagi rezim GATT ini hanya menjadi wadah exercise of power negara dalam sistem internasional dan juga pasca Perang Dunia Kedua. Keadaan persebaran kekuatan yang lebih menguasai adalah multipolar. Nah, dengan adanya kejadian yang telah terjadi, negara berkembang juga mulai belajar mengenai pola yang ada di politik internasional, serta mempunyai ide untuk membentuk suatu rezim yang bisa menjadi wadah yang berguna untuk negara maju maupun berkembang. Kemudian, karena hal ini menimbulkan sifat rezim sebagai suatu social learning process yang dimana negara berkembang, meski tercatat bukan tokoh yang tersorot, mencoba untuk membuktikan apa saja interaksi yang ada di dalam rezim, tak terkecuali siapapun aktornya. Ini akan mempengaruhi rezim serta sistem internasional secara menyeluruh. GATT yang tidak dirancang untuk membantu masalah ekonomi serta perdagangan yang berlanjut ini, ia tidak bisa mengatasi fluktuasi yang ada pada saat itu. Nah, WTO ini adalah sebuah fundamental yang ada di dunia internasional. Adanya terinstitusi WTO ini, regulasi di dalamnya juga bisa lebih mengikat negara anggota, transparansi serta akuntabilitas rezim juga lebih dipercaya, serta juga rezim perdagangan tak hanya berguna katalisator perdagangan internasional, ia juga merenovasi pasar yang ada di negara berkembang. WTO juga ada upgrade dalam mekanisme dalam pengambilan keputusan yang memang ada dari GATT. Namun, rezim GATT juga ada usaha sistematis di dalam multilateralismenya agar bisa mengabaikan keperluan negara berkembang dan cuma keperluan negara maju saja yang akan ditindaklanjuti. Di WTO, negara anggotanya secara tak langsung dituntut untuk menjalani sistem perdagangan liberal yang memang diingat sebagai relevan yang berguna sebagai modal untuk bersaing di bidang internasional dan untuk bisa mendapatkan kebebasan internasional. Prinsip dari NT atau National Treatment yang ada di WTO adalah peningkatan dari sistem terdahulunya yang ada di dalam GATT. Dengan adanya NT ini, negara berkembang juga bisa mengembangkan kemampuannya sampai bisa menjadi negara maju. Hal ini karena prinsip NT yang telah menghapuskan diskriminasi yang terjadi dengan cara ia melakukan negosiasi, prediktabilitas, serta memprioritaskan kompetisi secara bersih. Ini karena wujud rezim WTO ini telah terinstitusi, karakter dari anggota juga bisa menjadi lebih terikat daripada rezim GATT yang tak terinstitusi dan lalu pengaturannya dapat dilakukan tanpa hambatan. Namun, tak dapat dipungkiri juga bahwa masih saja ada penyimpangan yang terjadi di dalam rezim WTO ini meski regulasi yang ada di dalam WTO
lebih jelas dibanding dengan GATT yang sifatnya yang juga mengikat. Faktanya, secara menyeluruh negara berkembang tidak mendapatkan keuntungan yang sama yang didapat oleh negara maju.